Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Nak Sampian silakan masuk nak. Silakan duduk sebelah mana? Sini aja. Iya, sebelah situ ya, silakan. Ya. Gimana duduknya, sudah nyaman ya? Sudah. Ini tadi dari mana nak Sampi? Dari rumah sih. Oh, dari rumah langsung main ke sini. Iya. Oh, ya. Gimana kabarnya selama ini kok nggak pernah ketemu ini? Gimana ya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tapi ya pusing Bu, soalnya kan Pusing. minggu ini pekan mau UAS Bu. Oh iya, udah pekan terakhir ya? Iya. Oh ya. Terus gimana selama corona ini kegiatan-kegiatannya itu? Kegiatannya ya banyak magernya Bu. Oh banyak maksudnya. Tugasnya itu banyak. Iya. Terus tugas banyak, lalu nggak dapat feedback juga Bu dari dosennya. Terus sangu kuliah juga. Iya, itu ikut juga. lockdown juga ya. Iya, Padahal itu Bu. menentukan motivasi kita gitu. Iya Bu. Jadinya di rumah ya kadang bosen, tapi ya kadang kayak bikin masak-masak gitu Bu. Seadanya kan saya hobi masak gitu Bu. Enak ini. Iya. Jadi buat aktivitas gitu ya. Iya. Terus kuliahnya udah libur berapa minggu ini? Kalau nggak salah itu kemarin waktu libur itu Maret Bu, sekitar Maret akhir gitu Bu. Oh, berarti Iya. Maret sekarang April Hampir 2 bulan. bulan. Iya, hampir 2 Iya, bulan Bu. libur. Padahal semester berapa nak Santi? Semester 6. Semester 6 itu sangat menentukan gitu ya Iya, nak Santi Bu. ya. Wah. Terus kegiatan-kegiatan di rumah gitu cuma memasak aja atau ada kesibukan lain? Ya kadang itu Bu, seringnya nonton YouTube sih Bu. Gitu. Soalnya kan di rumah ada wifi gitu. Oh, malah Iya. enak gitu ya, lancar Ya ya. enak, tapi ya itu jadinya ya kadang males gitu Bu. Buat aktivitas-aktivitas Iya. lain gitu. Kalau misal ketemu sama teman gitu pernah apa enggak selama corona ini? Ketemu sih pernah Bu, tapi ya gitu Bu Kak, keluar dikit udah di WA-i suruh cepat pulang gini Iya. Bu. Padahal kalau sebelumnya saya main itu Bu, Iya. apa namanya, paling enggak itu kalau misalnya saya itu keluarnya malam itu habis maghrib itu paling enggak jam 9, setengah 10 itu baru di WA-i gitu. Kalau sekarang itu Iya, kemarin itu kan saya itu nggak main sih Bu, cuma ada COD gitu loh Bu. ketemu sama Iya, temen juga. teman. Itu akan habis maghrib keluarnya Bu ya. Itu baru jemput temen saya aja udah di WA. Kalau Oh, sudah iya. selesai itu Udah pulang. pulang. Iya. Itu Bu. Saya tuh aduh kok menang. Iya. Jadi ya Kak kan pengen keluar tapi ya keadaannya kayak Keadaannya gini seperti kan, Bu. ini. Tuh. Terus jadi ya mau main ya main ke tetangga rumah, tapi ya tetangga rumah yang sepantaran itu nggak ada. Jadi ya tapi ya kurang lebih kayak sini ke jalan raya gitu loh Bu, dekat rumahnya gitu. jalan bentar udah sampai ya. Ya tapi ya gitu kan sama-sama sibuknya Sama-sama gitu. sibuknya. Cuman ya kerja. Kerja nggak libur selama? Enggak Bu. Oh, Malah itu Bu, saya tuh kasihan kerjanya kan di Sidoarjo kan Bu. Dia tuh apa, pulang pergi, sedangkan suaminya tuh kerja di Surabaya, bukan kasihan apa PSBB itu loh. Iya, apalagi 2 kota itu termasuk Iya, zona merah. Ya itu Bu, kasihan. Terus temen yang satunya lagi saya itu belum kerja, baru lulus. Jadi ya saya sih kalau ngajak keluar ya yang belum kerja ini, yang namanya itu Mbak Yeti gitu Bu, kayak sudah kayak saudara gitu. Sudah akrab banget. Iya. Gitu. Kalau di daerah Mbak Santi ini gimana coronanya itu? Maksudnya udah ada korban atau masih aman gitu? Alhamdulillah sih ya masih aman ya Bu, tapi katanya itu rumornya tuh ada yang apa statusnya PDP itu satu, tapi katanya itu udah sembuh. Terus kemarin itu malah teman saya itu mengirim saya, tanya saya kalau kan rumah saya di Gembongan kan Bu. Nah itu orang Gembongan jadi ini enek sing meninggal gara-gara kena corona. Ya saya tanya dia,
loh nggak tahu kabarnya kok sampai ngerti. Terus saya dikasih info gini-gini, terus ya emang di rumah saya tuh ada orang yang meninggal Bu, tapi nggak tahu kalau ya. itu corona gitu. Iya. Terus saya tanya mama saya, katanya apa katanya sih bukan corona, tapi ya waktu dimakamkan Iya. itu ada kayak ya rame, terus kapolsek gitu, iya. terus yang makamkan itu cuma 4 petugas aja. Itu kan kayak mengindikasikan gitu, Iya, padahal kan gitu. enggak gitu kasihan sama keluarganya. Soalnya di daerah ibu itu juga ada kan kemarin di Wates itu meninggal, terus katanya tuh corona, terus habis dites ternyata negatif gitu. Terus itu di plakat rumahnya itu di depan rumahnya itu diberi plakat negatif corona gitu kan, kasihan sama keluarganya gitu Kan kan. itu juga sih Bu, apa namanya, buat jadi takut-takut sendiri gitu loh Bu. Padahal kan baik-baik aja, tapi Iya. kak gara-gara ini kak kita ya Ikut. iya. Terus teman saya juga itu apa baru balik dari Malang kan Iya. gitu. Terus katanya itu dia isolasi di di rumahnya rumah. sendiri itu Bu. Terus Hmm. katanya itu waktu sudah baik terus kan keluar ya. Iya. Saya tanyain kak, dia tuh bilangnya ya aku gak wedi sih soalnya Iya. ibuku mungkin cek kuat, tapi Iya. aku ning wong tua Iya. katanya gitu. Bukan kan itu ya, Iya. nyerangnya kan Nyerangnya ke orang-orang yang iya, yang udah berumur gitu, bukan juga kasihan. Magilu juga ada katanya satu, tapi itu apa kenanya itu di rumah apa dirawatnya di rumah sakit Sidoarjo bukan ada rumah sakit besar gitu. iya di Sidoarjo punya kontrakan atau kosnya itu di Sidoarjo gitu loh Bu. Cuma apa kakaknya itu kakak sini Mojokerto kan jadi apa takut sendiri kan sebelumnya kan Mojokerto kan belum kena zona merah. Iya, tapi itu di Surabaya Sidoarjo Gresik itu iya. zona merah semua gitu. Gara-gara kena itu jadi langsung kena zona merah. Ya itu Iya, saya itu. langsung apa ya mau main itu kayak langsung di orang tua iya. itu. Emang kalau kita kan nggak tahu ya dia itu beneran kena apa enggak Iya. gitu, apalagi banyak berita hoax di Facebook, di Iya. Instagram itu kan. Kasihan Bu aslinya. Iya. Ya mau gimana lagi ya, udah kayak gini, kapan perginya corona Iya. ini? Soalnya kan mempengaruhi semua gitu loh. Iya. Apalagi sangu-sangu ikut ke lockdown Iya. juga itu. Kayak gini ya, kan ini bulan puasa ya Bu. Mhm. Kan biasanya itu kayak teman-teman itu kayak apa ya, heboh sendiri Iya. kayak jadwal bukber gini, Iya. gini gitu Bu. Ini tuh kayak mau bukber itu kayak iya jalannya ditutup belum Iya. Mojokerto. Kan juga tambah bingung juga. Iya, padahal biasanya SD, SMP, SMA semua ngajak itu gitu. dibuat ajang reuni juga. Iya, biasanya. makanya itu beda geng, beda aktivitas Iya. gitu kan. Tapi sekarang udah nggak ada itu. Padahal Iya. puasa hari-hari ke berapa ya ini ya? Udah dapat 10 kali, 10 atau 11 Bu. 11. Padahal dari awal biasanya udah rame, bukber, Iya. tapi ya gimana lagi ini. Iya. Terus kalau di daerah Mbak Santi ini setiap gang itu ada PSBB gitu nggak? Kalau di desa saya sih nggak ada begitu jalan. Cuma kemarin itu nggak tahu kenapa nggak ada informasi apa-apa. Tiba-tiba waktu saya keluar itu jalannya ditutup Bu. Kan saya ya jadi jengkel ya. Mau lewatnya biasa di sini. Terus ini tadi keluar itu kok udah nggak ditutup lagi. Tapi di tetangga desa saya Kerep itu tiap gang itu tutup Bu. Tiap gang ditutup. Jadi waktu saya itu kan saya langganan laundry di tetangga desa kan. Ngambil laundry itu apa namanya kak langsung ditanyai mau ngapain gitu. Saya ya jadi takut sendiri mau ngambil laundry. Terus saya itu tangan saya itu langsung disemprot gitu. Terus diisi data ditanyai namanya siapa, umurnya berapa, gini keperluannya apa. Sangat ketat sekali Iya, ya. timbul Kerep itu Bu. Oh, kalau di sini kan nggak ada, tapi di sebelah di Wates itu semua gang ditutup, jadi nggak ada akses buat masuk gitu kan. Juga kalau ada keperluan susah gitu kan. Nah, makanya itu wah gimana ya. Iya. Saya juga bingung. Kasihan juga yang kak
pekerja-pekerja itu Iya. juga jadi sulit gitu. Kalau misal di PHK juga gimana, kalau Iya. nggak dikerjain terus kena juga gimana gitu kan. Terus kadang itu yang nge-PHK itu kadang kan apa nggak mikir dia itu apa menghidupi keluarganya juga kan nggak ada pesan kan ya susah Iya, juga gitu. Aduh kasihan ya, bingung ya. Jadi Iya. pemerintah itu berbuat apa pasti ada pro kontranya gitu. Terus ngefek banget ke perkuliahan iya juga gitu kan. Mbak Santi ini berarti minggu depan apa minggu ini UASnya? harusnya minggu ini Bu cuma maaf. saya hari Senin itu libur kuliahnya Bu. Jadi kuliahnya itu Selasa sampai Jumat. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi Iya. ya itu ya, mulai besok berarti ya UASnya Iya. itu. Terus kalau UAS itu berarti gimana Mbak Santi kalau online ini? Ya itu UASnya itu jadi take home, dibilang take home itu ya sudah lama di rumah aja. Iya. Ya, Bu. Jadi nggak ada tego. Iya, jadi itu ke apa ujiannya itu digantikan tugas, kayak bikin modul, terus proposal juga Bu. Iya, tugas akhir. Iya, gitu tugas ya. akhir. Terus selama ngerjain di rumah gitu, gimana perasaannya Mbak Santi ngerjain kuliah? Perasaannya ya kadang seneng kalau tugasnya udah selesai, tapi sedih kalau tugas yang satu belum selesai ketambahan lagi. Apalagi kalau di rumah merasa bosen banget gitu kan ya. Iya. Kalau misalnya di Malang kan ketemu sama teman, Iya. gitu enak. Ini tadi teman saya itu mau tanya ke perpus Bu, dibuka atau enggak gitu. Ya saya nggak tahu, saya jawab saya lupa jalan ke kampus. Emang udah lama banget ya. Iya Bu. Apalagi ketambahan libur UAS ini sampai Agustus. Iya. Semester genap kan biasanya liburnya kan kurang lebih 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Apalagi ketambahan ini 2 bulan, 5 bulan. Tapi ya itu sih Bu, masih ada KKN juga. KKN-nya Mbak Santi di mana ini? KKN-nya saya KKN pulang kampung. KKN pulang, jadi di Mojokerto ya. Iya. Gimana? Udah ada proses diskusi atau gimana? Sudah sih Bu, sudah apa membicarakan prokernya. Terus apa namanya? Kayak tapi untuk apa biayanya tuh masih belum ditentukan. Biayanya kan katanya apa biaya KKN itu kan tergantung prokernya juga. Udah diskusi gitu, udah Sudah diskusi tapi ya diskusi online Bu. Iya, kan tuh nggak efektif juga. Iya. Terus ya kayak kemarin itu apa namanya kan dikelompokkan di satu Iya. kelompok saya itu kak dibagi kelompok-kelompok kecil buat apa diskusi Iya. online-nya gitu bukan misalnya rumahnya daerah Pungging, Mojosari itu jadi satu jadi gitu. dikelompokkan Iya, berdasarkan terus tempatnya. berdasarkan rumah tempat tinggal kan rumah saya itu masuk di desa tapi ke kotanya dekat jadi dijadikan satu anak kota gitu. Terus apalagi ya kak yang rumahnya Gelanggu, rumahnya Gondang itu Mojosari. Terus habis kak ngumpul di kelompok-kelompok kecil itu Bu apa diskusi pakai Google Meet tuh loh, Google Meet atau Google Zoom gitu Bu lah. Tapi waktu itu saya tuh nggak bisa ikut karena ya itu saya ribet tugas saya sendiri Bu. Saya ya bingung gini, saya ribet tugas saya. Lo apa soalnya apa ya KKN kan ya bukannya saya menjaga tapi kan KKN kan kerjanya berkelompok. Iya, kerjanya sama. Tugas yang saya tempuh ini tuh benar SKS-nya sedikit Bu, tapi bobotnya itu ya tambah tinggi kan. iya ya, gitu Bu. Jadi ya saya mengutamakan tugas saya tugas dulu habis itu baru Iya. cek kelompok. Terus saya juga nggak ada kendaraannya juga Bu. Jadi ya bingung. Saya adanya itu sore. Saya bilang ke teman saya tuh yang satu kelompok itu, aku adanya motornya sore. Terus teman saya itu kayaknya juga nggak datang. Jadi ya perwakilan itu perwakilan aja. Iya. Nanti hasilnya Bukan bareng gitu. Ya. Emang corona ini ya. Nggak enak Bu sih online itu. Padahal kalau dulu itu pengen libur ya enak di rumah gitu kan ya. Tapi kalau udah kelamaan benar-benar nggak efektif gitu enak ketemu langsung Iya. gitu. Atas
kedatangan Mbak Santi ke sini, apakah ada sesuatu yang ingin dibicarakan sama Ibu ini? Ada sih Bu, tapi saya takut ada yang terdengar Oh, gitu. enggak, di sini Mbak Santi nggak perlu khawatir. Jadi di sini kan adanya Mbak Santi sama Ibu aja. Jadi Mbak Santi tidak perlu khawatir dalam bercerita. Insya Allah Ibu akan menjaga kerahasiaan karena dalam konseling ini ada asas kerahasiaannya. Jadi apa yang kita bicarakan di sini tidak akan terdengar sampai orang lain. Kalau misal Ibu rekam gimana? Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ini rekamannya insya Allah aman kok buat Iya. data Ibu aja. Iya. Ibu mulai rekam aja ya. Iya. Iya. Itu Bu, untuk apa namanya waktu. Oh, untuk waktunya. Ini Mbak Santi waktunya kosong kira-kira sampai jam berapa ini? Sekarang kan Sekarang jam 10. ya Mm-mm. mungkin jam 11:30 atau 45 menit gitu. Oh, 45 menit. Iya, nanti kalau misal secukupnya aja ya. Kalau Iya. misal ada pembicaraan yang ingin dibicarakan lagi, kita buat pertemuan selanjutnya gitu aja ya. Iya. Iya. Iya, silahkan Mbak Santi ingin bercerita apa ini? Ya, jadi gini Bu, Mm-mm. saya tuh mempunyai apa ya masalah pada diri saya gitu Bu. Ya seharusnya ya apa ya saya kadang malu, tapi ya ini tuh masalah saya ya mungkin saya tuh kayak nggak bisa cerita ke mama saya ya takutnya kan ya mama juga kayak ya itu pilihanmu gini gitu Bu. Ya itu Bu, apa namanya saya tuh akhir-akhir ini tuh merasa cemas gitu. Karena apa namanya kan di semester ini tuh yang saya bilang tadi Iya. SKS-nya itu sedikit tapi Sedikit. bebannya Bebannya berat gitu Bu. Karena ada praktikum juga ada 2 praktikum, Iya. satu itu seminar usulan skripsi Oh, yang buat skripsi itu iya, ya. dan itu tugas akhirnya itu berbentuk sempro gitu Bu. Jadi seminar proposalnya Iya. terus dan keadaan seperti ini tuh Iya. apa namanya jadinya itu online gitu Online, Bu. jadi agak kesulitan gitu ya Iya. beda feelnya. Iya, bisa dilanjutkan. Terus saya juga yang bikin saya cemas itu apa bukan apa namanya kan ini online juga. Terus jaringannya kan kadang juga bisa Bisa down, ya gitu bisa kan. terganggu juga ganggu. Meskipun saya di rumah ada wifi tapi kan yang namanya jaringan kan kita ya tidak tahu Nggak ada, juga ya Bu. heeh. kadang lancar ya kadang enggak, kadang juga bisa lemot Bisa gitu kan lemot, Bu. Terus ya itu saya jadinya kayak takutnya kan saya tuh jadwal saya itu kan Jumat besok Bu. Oh, Jumat besok ini. Iya. Dan itu saya tuh nomor 1 Bu. Kan Oh, ya nomor satu. saya kak Iya. apa ya Bu, takut grogi gitu Iya. kan Bu. Terus takut dapat apa pertama, Iya. terus jaringannya error juga kan ya saya juga takut. Soalnya waktu kan aslinya tuh apa dosen bimbingan saya itu mulai sempurnya itu Jumat kemarin Bu. Oh, Jumat kemarin Cuma mulai. iya cuma kan anak bimbingannya kan ada 10 jadi dibagi 2 kelompok bagi 5. Nah itu menurut pengalaman kayak yang saya lihat Jumat kemarin itu seharusnya kayak teman saya ini tuh nomor 1 gitu gara-gara jaringannya terus jadinya tuh maju apa yang maju nomor 2 itu maju gitu Bu gara-gara jaringan. Terus ada juga yang apa namanya kayak itu loh Bu udah di tengah-tengah presentasi, nah itu sinyalnya itu apa nyendat gitu Bu, apa lemot gitu terus jadinya itu dia akhirnya kayak di grup itu bilang sinyalnya jelek terus mati lampu juga jadinya apa terus laptopnya mati juga Bu, ada juga gitu kan saya juga takut ya Kak mengalami seperti itu. Saya jadi Kak cemas gitu Bu. Jadi Nak saat ini maju nomor pertama, apalagi pengalaman dari teman-teman gitu ya seperti itu. Oh iya Nak
Nak Santi. Tapi Nak Santi sudah menyiapkan kayak biasanya kalau Sempro kan menyiapkan proposal terus PPT gitu sudah semua. Kalau yang minggu kemarin kan hari Jumat kemarin itu kan apa dosen bimbingan saya tuh mau bilang Kak, Iya. jam 7:30 itu proposalnya dikirim di email saya gitu, di email dosennya gitu. Saya ya apa ya buka takut soalnya saya tuh di bagian bab 3 itu ngambang gitu loh. Bagian bab 3 itu metode. Iya, Iya, saya tuh metode. bingung Bu. Saya sampai saya tuh nggak tidur Bu buat ngerjain ngerevisi semuanya. Terus apa namanya cari-cari di jurnal, terus habis apalah gitu Bu di internet. Saya juga bingung soalnya dan saya tuh nggak menjelaskan gitu Bu. Kan ya jadi saya tuh bingung, terus saya tanya teman saya tuh sungkan kan tanya-tanya terus kan jadinya ya gimana, terus tanya ke apa aja itu mbak saya juga bingung soalnya formatnya kan berbeda-beda gitu jadi ya bingung mau gimana gitu. Sedangkan di apa buku apa itu Bu PPKI itu loh bukan cuma keterangannya itu cuma tiga apa rincian tiga rincian aja A B C gitu Bu. Saya kan ya bingung ini diisi apa gitu Bu. Saya ya udah akhirnya saya kerjakan sebisa saya tuh ya untung saya nggak maju hari itu Bu. Nggak maju pertemuan pertama itu ya? Iya, tapi soalnya saya juga cemas takutnya itu kan saya maju di gelombang 2 tapi nomor 1. Soalnya bapaknya itu bilang kalau satu hari itu paling nggak 5 atau 6 anak. Ya kalau misalnya 6 anak kan saya ikut lagi itu. Ya untung aja enggak 6 ya. Iya, terus jadi saya juga belum menyiapkan PPT juga. Jadi ya mau maju ya belum nggak siap sebelumnya. Iya, terus ya saya belum mau pelajari apa yang saya tulis itu. Belum Kak mau pelajari lebih dalam gitu. Terus apa namanya kayak itu apa sih itu namanya kayak proposal yang saya kirim itu ya masih ya dikatakan seadanya sih ya enggak cuma udah ada apa isinya kayak rinciannya gitu ya kan saya kumpulkan terus entah kak misalnya itu apa namanya bapaknya kemarin Jumat bilang kalau revisinya ditunggu sampai tanggal 10 gitu. Jadi ya saya alhamdulillah masih ada waktu ya untuk merevisi semua. Dan kemarin sih saya udah apa merevisi Bu. Tapi yang belum saya siapkan itu PPT-nya. Jadi saya belum siapkan PPT. Tapi untuk minggu ini sudah disiapkan semua ya Mbak Santi? Sudah, tinggal bikin PPT aja. Oh, tinggal bikin PPT aja. Ya berarti dapat disimpulkan pada dasarnya Nak Santi ini merasakan takut dan cemas gitu ya akan apa namanya Sempro beberapa hari ini ya baiklah. Jadi pada konseling hari ini kita akan lebih membahas tentang solusi Nak Santi. Jadi kita tadi kan Nak Santi sudah bercerita tentang yang dialami Nak Santi, dan setelah ini kita tidak akan membahas permasalahan itu lagi, tapi kita akan membahas tentang solusinya gitu. Karena ketika kita akan bahas tentang permasalahan itu ya akan semakin lama tidak menemukan solusi gitu kan. Kita akan semakin larut dalam permasalahan. Tapi ketika kita membahas tentang solusi, kita bisa menyelesaikan permasalahan itu. Seperti itu Nak Santi. Dari sini apa ada yang ditanyakan? Iya ada sih kan rasa cemas itu apa menuju ke seminar proposal saya itu yang itu yang saya rasakan sekarang. Dirasakan, jadi merasakan cemas gitu ya. Selain cemas, apakah ada perasaan lain gitu Nak Santi? Takut ditanya-tanyain yang membuat saya nggak bisa jawab. Oh iya, misal pertanyaannya apa namanya susah gitu ya, jadi Nak Santi yang ditakutkan itu gitu. Jadi ya lebih jelaskan lagi, kita tidak akan membahas tentang masalah, kita akan membahas tentang solusi seperti itu ya Nak Santi ya. Nah dari permasalahan itu tadi apa harapan Nak Santi? Harapan saya ya saya bisa menghilangkan sih
ya mungkin belum sepenuhnya menghilangkan, tapi meredakan rasa cemas saya ketika saya melakukan sempro Jumat besok itu. Jadi saya tuh kayak mempersiapkan diri saya untuk supaya semuanya itu lancar, tidak ada hambatan jaringannya juga, terus tidak ditanyai aneh-aneh tentang apa yang ditanyakan dosen itu, terus kalau misalnya ada pertanyaan juga saya siap menjawab. Ya, berarti ada beberapa yang diharapkan Nak Santi ya, agar meredakan kecemasan. Selain itu agar siaplah ya secara jaringan maupun secara diri. Selain itu apakah ada tujuan lain Nak Santi? Tujuan saya ya itu juga apa, mengharapkan semester ini kan online kan terus dosen itu juga kurang memberikan feedback terhadap pelajarannya. Terus harapan saya ya apa yang saya kerjakan itu dosen memaklumi dan memberikan nilai yang terbaik untuk saya, sehingga nilai saya semester ini tuh tetap naik, nggak sampai turun gitu ya, karena ini kan permasalahan pandemi kan ya, bukan permasalahan. Ya selain berarti ada berapa itu? Ada 3 ya, ada 3. Terus dari nilai yang diharapkan baik, apakah ada harapan lain? Harapan dari nilai baik itu tadi? Ya, harapan nilai baik itu untuk kedepannya saya apa ya, sebagai bekal untuk saya, kayak kan habis ini saya juga magang kan. Magangnya semester berapa ya? Insya Allah semester 7 ya. Jadi paling enggak saya dengan apa hasil yang saya kerjakan itu sebagai pedoman untuk saya waktu magang nanti. Jadi saya tuh tidak apa ya namanya, tidak kayak apa sih, bukan nggak tahu apa-apa tentang kayak misalnya pembuatan RPL dan sebagainya gitu. Padahal itu sangat dibutuhkan gitu ya saat magang. Baiklah. Berarti selain untuk ya nilainya bagus, diharapkan juga ini bisa menjadi bekal gitu ya Nak Santi ya. Apalagi mau lulus ini, mau jadi konselor gitu kan. Kalau misal harapan untuk keluarga gitu Nak Santi? Harapan untuk keluarga sih ya terbaik aja ya dulu untuk saya. Keluarga saya sih utamanya orang tua juga nggak terlalu memaksakan apa ya, kan orang tua saya tuh pengennya itu saya jadi tentara gitu, tapi orang tua saya tuh nggak terlalu memaksakan saya untuk menjadi tentara gitu. Jadi ya mungkin ya doanya yang terbaik buat saya untuk apa ya, menjadikan saya tuh paling nggak berguna buat masyarakat, dan kan nantinya saya apa ya jadi guru BK ya, konselor. Jadi harapannya ya Kak bisa memberikan contoh yang baik buat peserta didik saya. Jadi Ibu disimpulkan ada 5 yang diharapkan Nak Santi. Yang pertama berangkat dari proposal agar untuk meredakan kecemasan gitu ya, apalagi kurang beberapa hari. Habis itu yang kedua agar siap secara diri maupun secara jaringannya. Habis itu yang ketiga sebagai apa tadi yang ketiga ya, untuk agar nilainya baik, nilainya baik dalam semester ini. Selain itu sebagai bekal saat KPL, dan untuk ya tentunya untuk membanggakan orang tua kan ya yang terakhir itu. Nah baiklah, dari tujuan itu tadi apakah ada tujuan lain? Kayaknya mungkin itu saja sih. Jadi tujuan itu saja ya. Nah Nak Santi tadi mengatakan bahwa merasakan kayak cemas gitu ya. Pernah nggak sebelumnya merasakan seperti ini Nak Santi? Pernah Bu, sebelumnya ujian nasional itu apa namanya? Waktu SMA kan ujian nasional saya kan online kan. Oh, mulai online ya? Aku UNBK komputer, terus ya itu takutnya servernya down, terus saya kan juga sesi pertama kan. Sesi pertama udah di depan sendiri duduknya gitu. Saya tuh cemas kan, soalnya kalau ujian nasional kan apa penjaganya kan dari sekolah lain gitu. Tapi ternyata itu ya alhamdulillah
penjaganya ya baik. Alhamdulillah. Kalau sudah dilakukan berarti sudah bisa gitu ya Nak Santi. Nak Santi bisa meredakan itu gitu. Iya. Terus cemas lagi itu apa namanya, waktu ujian lisan. Oh, ujian lisan. Itu Bu, salah satu dosen kampus itu Bu. Waktu UAS gitu ya? Iya, UTS sama UAS itu UTS ujian lisan gitu. Bu. Gimana itu? Ya itu kayak apa ya, pertama kali diulang apa bapaknya itu kayak apa namanya, waktu pertama kali ujian apa diulang bapaknya tuh UTS kan Bu. Kan UTS-nya itu dari hasil kerjaan makalah kelompok kan. Jadi kita minta dipertanggungjawabkan gitu ya, Ya, intinya. jadi pertanyaannya itu dari makalah itu Dari tadi. makalah. Dan itu kan katanya kan, pikir saya tuh ujian lisan tuh satu-satu gitu Bu. Kalau satu-satu kan biasanya udah takut Bu. Dosennya itu wajahnya ya gitu. Itu ya. Terus terngiang-ngiang terus cemasnya sekali, tapi ternyata itu majunya itu secara berkelompok, tapi ditanya satu-satu gitu. Tapi ya tetap aja apa, cemas, tegang kan, soalnya kalau dapat nilai tanda seru itu apa ya, lupa gitu. Pokoknya ada tanda seru, titik sama main gitu Bu. Nah itu saya kan juga bingung mau gini. Padahal saya itu sebelumnya itu udah hafalan kayak makalah saya isinya itu terus waktu di dalam itu ya mungkin saking cemasnya ya Bu kan, jadi ya ngeblank terus saya jawab apa adanya gitu. Terus dosennya juga nggak suka jawabannya berbelit-belit, jadi singkat dan jelas gitu Bu. Kalau misalnya saya jelaskan panjang lebar itu langsung di selanjutnya apa sebanyak apa gitu Bu. Jadi saya ke saya selalu banyak. Iya, padahal belum dapat intinya, takut gitu ya intinya. Terus UAS itu juga gitu Bu. Ya sama apa namanya, itu saya diulang dosennya itu semester 4 Bu. Semester 4 ya UAS itu, UASnya juga lisan itu maju berkelompok, terus ditanya-tanyai gitu. Ya tapi tetap tegang. Waktu semester 5 itu saya diulang lagi Bu, 2 mata kuliah sekaligus. Sama dosen yang sama ini? Iya, dan itu jadi ujian lisannya itu 2 kali. Maksudnya 2 kali itu 2 kali matkul itu tadi. Jadi UTS UAS itu gitu. Waktu dari semester 5 itu ya saya udah kayak ngerasa cemas saya ya sudah berkurang, soalnya udah hafal apa gini. Paling gini udah pengalaman gitu ya. Iya Bu. Jadi ya kayak mau takut gimana ya udah, kalau gitu, hasilnya gitu ya mau gimana lagi ya Bu ya. Terus yang masih cemasnya itu ya udah terbiasa, cuma waktu cemas lagi itu waktu kan pada saat apa ya, satu mata kuliah itu kan kalau nggak salah itu hari Rabu terus jam 7 masuknya, sedangkan saya itu Selasa itu hari Selasa itu Selasa atau Senin gitu Bu. Saya itu Senin saya itu buat pelatihan di latihan voli di GKB. Nah, habis latihan itu saya tuh nginep di kos temen saya. Buat ngerjain. Iya, buat ngerjain. Soalnya kan di rumah saya Malang kan nggak ada wifi kan. Terus ngerjain bareng, tidur di kosnya temen saya, terus saya bareng terus agak tidur tuh. Terus Selasa itu juga gitu, ngerjakan tidur di sana lagi sampai nggak tidur Bu. Temen saya tuh turun. Saya tuh nggak tenang kalau tidur dalam keadaan tugas belum selesai itu. Jadinya saya ya udah selesaikan sampai saya selesai, daripada teman saya itu nyampe di tengah jalan nggak buntu gitu loh Bu. Dia itu tidur gitu Bu. Saya tuh enggak, saya tuh tetap kerjain, entah itu hasilnya bagus atau jelek, saya pokoknya selesai. Terus saya tuh apa namanya, teman saya kan sukanya tuh kayak kesiangan gitu loh Bu. Takut dikatakan anaknya tuh lelet ya gitu Kak. Saya tuh kayak maksudnya tuh leletnya tuh kan udah masuk jam 7 ya Bu ya. Dia itu nggak mandi gitu loh. Kan saya jengkel juga, saya udah siap.
belum ngeprintnya juga Bu. Belum siap gitu Iya, ya. terus ngeprint itu dititipi anak-anak Iya. kelas Bu. Saya tuh aduh gitu Bu. Akhirnya ya udah saya itu teman saya apa obrain terus berangkat apa ngeprint ya. Iya. Ngeprint terus di grup itu ada info kalau kan waktu semester kemarin itu yang ulang itu siapa namanya Kak Asdosnya gitu Oh, loh, Asdosnya. anak S2, S2 gitu. ya. Itu teman kelas tuh menginfokan kalau Mbak ini itu udah ada di kelas gitu loh. Kan saya juga gopo jadinya belum belajar, belum gini-gini terus ngeprintnya juga sampai ngeprintnya teman saya itu aduh Bu apa nggak katut ngeprint gitu loh Bu, nggak katut apa Kelupaan iya ya. kelupaan saking paniknya terus saya ya sama teman saya itu kan ya bertanggung jawab kan Bu, soalnya kan yang ngeprint apa ya sudah di TV ya terus gara-gara nggak ada ya itu saya keluar kelas sudah masuk kelas saya keluar turun naik turun tangga saya itu buat ngeprint. iya buat ngeprint lagi terus waktu itu ternyata bapaknya itu yang kan yang uji langsung bapaknya kan bapaknya itu nggak masuk Bu kan saya jadi sudah nggak tidur terus lari-lari untuk ngeprint juga Bu terus ternyata bapaknya itu bilangnya saya sakit mau minum obat gini ternyata ketiduran terus akhirnya itu ditunda besok terus apa namanya besok itu juga gitu bapaknya dengan gampangnya enaknya ngomongnya itu Bu ujiannya di gedung Pascasarjana kan itu hari Jumat juga kan Bu Jumat kan di kampus kan CFD kan Bu jadi ya teman-teman yang kesiangan ya juga buru-buru terus yang ujian itu ya siap maju duluan gitu saya ya mau maju tapi ya saya belum siap akhirnya saya ya maju terakhir ya nggak terakhir banget sih tuh maju nomor 2 terakhir itu berempat Bu ya udah pasrah ditanyai dosennya ini apa yang kamu kerjakan gini-gini saya jawab ya saya sama gugup gitu tapi ya udah saya ya udah ditanya itu ya wis itu apa yang saya kerjakan yang saya ingat ya udah itu jadi ya saya sudah hafal karakter bapaknya itu jadi ya apa namanya ya udah saya ya pasrah aja cuma saya ya hilang ketika udah melakukan itu ujian itu tadi itu berarti sebelumnya itu Nak Santi juga pernah merasakan seperti ini ya dari apa namanya ujian USBN UNBK gitu kan UNBK selain itu juga di semester sebelumnya pernah apa namanya ulangan lisan gitu pernah merasakan cemas dan takut seperti ini. Nah ketika Nak Santi merasakan itu apa yang Nak Santi rasakan apa yang Nak Santi lakukan gitu perasaan ketika cemas dan takut gitu untuk meredakan untuk menghilangkan perasaannya ketika perasaan ketika rasa cemasnya hilang gitu ya perasaan saya ya lega apa yang saya takuti ternyata apa ya udah saya lewati begitu aja gitu Bu terus saya juga senang karena ya itu saya udah melawan rasa kecemasan saya di hadapan dosen saya itu saya itu gila gitu seperti itu untuk menghilangkan perasaan itu yang dulu Nak Santi lakukan itu apa? Untuk menghilangkan rasa cemas itu ya kan waktu ujian itu kan apa namanya kayak anak-anak itu yang nggak dipanggil namanya itu keluar dari kelas gitu ya kan secara nggak langsung kan di luar terus kayak bergerombol gitu loh buka diskusi terus menghibur diri gitu supaya rasa tegannya itu nggak terlalu menggebu-gebu gitu guyon-guyon bercanda sama teman terus ketika teman kayak keluar dari ruangan
tanya-tanya apa yang ditanyain, terus apa saja yang ditanyakan sama bapaknya, dosennya gitu. Sehingga saya itu bisa kayak ada bekal gitu ya. Kayak kalau misalnya dosennya tanya gini, saya tuh udah punya jawaban gini gitu. Seperti itu. Kalau misal waktu UNBK untuk meredakan kecemasan itu yang Nak Santi lakukan apa? Kalau waktu UNBK itu ya sebelum saya melakukan apa kegiatan UN tuh ya berdoa lah dulu di kelas. Tapi sebelumnya itu apa istighosah bersama sama wali kelas dan teman satu kelas itu, terus berdoa, terus apa namanya dikatakan kerjasama sih ya gitu itu ya ujian kan soalnya kan kalau nggak salah itu 20 paket kan. Jadi beda-beda gitu ya setiap orang. Iya, terus jadi ya tapi berhubung teman kelas saya itu kak kompak gitu kak apa ya saling membantu gitu loh Bu. Jadi kak kan soalnya itu sama Bu, cuma diacak aja. Dan itu kak kan anak-anak itu ya dibuat curang sih ya kata apa namanya dosen guru yang penjaga itu gak apa-apa asalkan jangan rame-rame gitu kan ya. Saya jadi lega gitu kak apa ya dapat izin iya kan ya. Nggak terlalu tegang gitu kak, nggak jauh-jauh banget gitu pemujinya aku. Terus pemujinya itu ya kak merasa bosen, akhirnya keluar ruangan, terus kita tuh diskusi kak kalau misalnya saya nggak sempet baca di grup apa teman-teman itu ada yang bilang siapa sih soalnya bunga, siapa sih soalnya gini gitu Bu. Jadi kak bisa dikerjakan caranya itu kak bareng-bareng gitu Bu, saling bantu gitu. Selain ada dukungan biar nggak terlalu panen gitu ya berarti Nak Santi ya. Selain itu yang Nak Santi lakukan misalnya pada persiapan diri gitu yang udah Nak Santi lakukan waktu dulu apa? Ya pastinya ya belajar ya Bu ya, belajar terus apa namanya ya belajar aja sih Bu kak, mempersiapkan terus berdoa berserah diri hasilnya pasrah, penting kita sudah berusaha gitu. Tapi untuk meredakan ketika sama teman ya apa namanya bercanda-bercanda gitu ya. Iya Bu. Jadi kak teman saya itu ya gitu Bu kak waktu ujian tambah apa ya ngelucu gitu loh Bu kak, dia itu kak dengan santainya belum selesai banyak gitu loh Bu. Sedangkan saya itu kan orangnya kan gubuan, panik kan Bu. Kalau misalnya ada temen yang gak udah selesai duluan gitu, saya tuh udah panik, saya tuh waduh jurus pengauran dimulai gitu Bu saya itu. Jadi jurus pengauran dimulai terus ngitung apa kancing baju gitu Bu. Daripada nggak kejawab kan ya udah. Terus ada juga teman saya itu kak apa namanya kak menghibur saya, terus kak dia itu tambah ditinggal tidur, tambah teman-teman yang lain itu meludah. Jadi suasananya itu nggak terlalu tegang gitu, pokoknya nggak rame gitu kata penjaganya waktu ujian itu. Berarti kayak ada dukungan dari teman-teman gitu ya. Kalau dukungan dari misal refreshing diri gitu yang dilakukan Asanti apa? Apa ya Bu? Ya mungkin kalau refreshing sih ya mungkin ketika udah selesai ujiannya itu Bu, refreshingnya ya itu saya apa namanya rekreasi ke Bali. Mungkin itu program sekolah supaya kayak apa berpisah juga itu refreshingnya. Kalau misal sebelum ujiannya berarti dari refreshing diri nggak ada ya? Nggak ada sih Bu, ya mungkin ya kumpul sama teman-teman gitu aja biar relax gitu ya intinya ya. Kalau sama temen kan emang ada aja gitu yang diomongin buat ngelupain itu. Oh iya baiklah. Kalau nah berarti dari sini coba bayangkan Nak Santi itu apa namanya sempro hari Jumatnya itu sudah selesai, sudah melalui kecemasan itu Nak Santi sudah berhasil mempresentasikan dengan hal yang
sangat baik gitu kan, sudah sesuai sama ekspektasi Nak Santi. Yang Nak Santi rasakan apa? Yang pastinya bangga ya bersama diri saya sendiri, Iya. karena itu tadi saya bisa melewati masa-masa rasa cemas saya, masa paniknya, juga melawan kecemasan kepanikan yang membuat saya itu gugup sendiri. Iya. Kayak, aduh saya itu gak siap gini ya, saya bisa melewatinya. Iya, jadi intinya puas gitu ya, sudah puas, sudah lega, sangat lega Iya. sekali gitu. Tapi dikatakan puas sih ya enggak, ya bukan berarti puas di situ saja, karena masih ada tanggungan yang lain juga gitu. Lagi menunggu nilainya Iya. keluar ini gimana Iya. gitu ya Nak Santi ya. Nah, ketika sebelumnya, ketika misal ulangan dosen yang ulangan lisan tadi, Iya. itu Nak Santi ketika merasakan cemas, saat-saat dimana kecemasan itu tiba-tiba turun gitu sebelum ulangan, tiba-tiba yang awalnya cemas terus tiba-tiba rasa cemasnya hilang gitu, ketika apa rasanya? Ya ketika apa ya Bu, mungkin saya melampiaskan ke senang-senang sama temen, nggak pergi ke mall makan Oh, gitu. iya. Jadi ya udah, saya nggak kepikiran bodo amat itu Bu, Kak. Pokoknya saya lulus ujian itu udah bersyukur. Pokoknya nggak sampai ngulang makan kayak gitu. Jadi salah satunya juga untuk dengan melampiaskan gitu ya, Iya. melampiaskan Makan makanan pedas gitu, bukan saya suka pedas gitu Bu. Jadi ya Kak, ya mungkin itu yang membuat saya terhibur juga. Kumpul sama teman. makan pedas gitu Iya. kan. Yang penting kita juga sudah menyiapkan Iya. dengan yang baik, masalah hasilnya juga nanti ya ikut aja gitu ya Nak Santi. Dan alhamdulillah juga sih Bu, kan kemarin kan semester kemarin kan teman-teman itu kan ke praktikum, apalagi praktikum yang kognitif itu Bu. Kak, apa ya, bener-bener kayak kerjasama antar konseling yang siswanya juga yang siswa asli siswa gitu Bu. aslinya. Gini-gini terus ya alhamdulillah semua nilai ya bagus juga. Terus yang ujian lisan itu yang saya takuti itu ternyata itu menghasilkan hasil yang menurut saya itu terbaik. Karena di semester sebelumnya itu saya di ulang dosen ini itu ya nilai saya itu ya biasa-biasa Iya. aja. Tapi ya jadi saya Kak semester 5 itu Kak, ya udah mungkin segitu nilaiku gitu. Ternyata itu di luar ekspektasi Bu. Ya, Saya itu sangat memuaskan. antusias karena kayak ya mungkin kan dosennya kan jarang masuk yang mengisi kan asdos gitu. sarjananya. Jadi mengerti prosesnya yang kita lakukan. Jadi ya alhamdulillah gitu. Hasilnya juga Iya. sesuai gitu ya Nak Santi ya. Wah, baiklah, berarti sebenarnya Nak Santi di sini sudah melakukan beberapa hal untuk mengurangi kecemasan-kecemasan yang terjadi sebelumnya gitu ya. Yang pertama yang dapat Ibu simpulkan, yang pertama Nak Santi waktu UNBK itu juga sudah belajar, selain itu udah menyiapkan diri, sudah berdoa, sudah istighosah gitu ya. Ketika ulangan lisan pun Nak Santi untuk meredakan kecemasan itu dengan ya kumpul sama teman, ya melakukan refreshing atau makan makanan pedas itu ya Nak Santi ya. Nah, apa Nak Santi pernah melakukan itu saat ini? Ketika cemas sempro ini pernah melakukan beberapa kegiatan itu? Kegiatannya sama seperti yang Iya, saya pernah yang sama dilakukan sebelumnya. Iya sih Bu, saya pernah Kak, saya udah pusing mikirin sempro, saya ya menghibur diri gitu Bu. Iya. Kayak nonton YouTube, tapi nonton YouTube-nya nggak keterusan gitu. Ada batasannya. Iya, ada batasannya. Terus Kak, kumpul-kumpul sama temen, terus temen juga nyemangatin gitu Bu. Kayak proposalmu ndang garapen, ndang mari wis jarine kepengin jadi istri idaman gitu Bu. Saya ya jadi ya saya ya termotivasi iya, gitu ya. termotivasi gitu. Jadi ya saya
saya mesti apa ya kak, tiap malam tuh saya tuh kak inson gitu, kak apa yang saya lakukan hari ini tuh apa yang kurang baik, terus refleksi itu, diri. iya refleksinya, terus juga saya tuh memikirkan juga kalau misalnya saya malas terus kak nggak mau mencoba kapan beraninya, terus apa namanya katanya pengen banggain orang tua gitu, saya tuh kak saya harus apa namanya tanamkan betul-betul kak, kak misalnya saya tuh males-malesan terus apa tuh saya ingat kak orang tua, terus ingat tujuan awal saya apa gitu. Berarti Nak Santi juga sudah melakukan wah baik sekali. Berarti di sini Nak Santi sebenarnya tuh sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang sedang Nak Santi alami. Namun Nak Santi mungkin belum menyadarinya secara sepenuhnya gitu ya Nak Santi ya. Jadi Nak Santi ketika merasakan cemas mau sempro ini juga sudah mendapatkan motivasi dari teman-teman, sudah menonton YouTube buat refreshing diri gitu kan. Untuk kegiatan lain apakah pernah dilakukan? Apakah sudah dilakukan? Apa ya kegiatan ya mungkin tiap minggu sebelum bulan Ramadan kemarin tuh saya menghibur diri dengan olahraga, ngontel gitu. Oh lagi zamannya kan nggak boleh, karena kan nggak boleh main-main ya udah. Terus saya juga nggak boleh keluar lama-lama, ya udah saya alasan untuk ngontel supaya bisa kumpul sama teman, olahraga juga. Iya olahraga juga. Itu juga buat refreshing diri biar apa ya, biar nggak cemas lagi sama sempro ini ya. Bagus sekali. Berarti di sini Nak Santi sudah melakukan beberapa hal gitu ya. Nah, ketika bayangkan ketika Nak Santi melakukan itu semua dalam beberapa hari mendekati sempro ini, kemudian kecemasan Nak Santi tiba-tiba hilang. Tiba-tiba Nak Santi sudah mulai siap, sudah mulai ya saya nggak senang lagi gitu ya. Terus melakukan sempro dengan lancar gitu, perasaan Nak Santi gimana? Ya perasaannya senang itu, senang banget gitu ya. Ya. Karena udah, terus saya ya puncak apa ya istimewanya semester ini ya sempro itu tadi. Sangat berpengaruh ke skripsi. Iya, skripsi gitu juga. Iya. Ketika Nak Santi melakukan beberapa hal itu tadi, kemudian untuk sekarang kecemasan Nak Santi dari skala 1 sampai 10 berapa Nak Santi? Yang awalnya menurut saya tuh tinggi ya, bukan 8 dengan ya saya sering ke ibu sedikit menurun 5 lah. Jadi ya nggak mungkin kan kecemasan langsung hilang gitu kan, pasti mulai dikit-dikit gitu. Ketika mendekati apa namanya sempro, kemudian Nak Santi dengan melakukan refreshing gitu kan, kumpul sama teman, ngobrol, makan makanan pedas gitu kan, wah itu pasti juga akan mempengaruhi menurunkan kecemasan Nak Santi gitu. Jadi ada beberapa hal yang itu bisa dijadikan solusi untuk menyelesaikan masalah Nak Santi gitu. Kita sebutkan lagi ya, dari yang pertama gitu, dengan menyiapkan diri. Nak Santi sudah menyiapkan diri tentunya ya, sudah mengerjakan proposal, sudah berdoa gitu. Kemudian refreshing sama teman, nonton YouTube, makan makanan pedas gitu ya, akan dilaksanakan dan itu pasti sangat berpengaruh ke kecemasan Nak Santi seperti itu ya. Nah, gimana perasaan Nak Santi saat ini? Ya sedikit lega sih Bu, katakan ya mungkin saya kurang bercerita dengan orang tua apa yang sedang saya hadapi. Terus saya sering ke ibu ya, saya dengan apa ibu apa ya bertanya saya, terus saya jadi kak sebenarnya saya apa punya solusi sendiri, cuma saya tuh kurang menyadarinya gitu. Jadi ya itu kan.
Oh, bagus, baik sekali Nak Santi di sini sudah mulai menyadari gitu. Kalau misal cerita ke orang tua, ke ibu gitu ya, itu apakah bisa meningkatkan menurunkan kecemasan Nak Santi? Mungkin bisa itu karena kan orang tua kan ya kayak mengerti akan perasaan anaknya gitu ya. Kalau cemas gitu Iya. kan. Terus mungkin pikiran saya ketika saya bercerita ke orang tua, mungkin orang tua ya nggak bisa bantu kak, bantu ngerjakan tapi nggak Iya. bisa, ya mungkin bisa bantu dengan doa, terus dorongan, kayak motivasi gitu. Berarti itu juga bisa dijadikan solusi gitu ya Nak Santi ya. Wah, kita sudah menemukan banyak solusi di sini ya. Apalagi Nak Santi juga sebenarnya sudah melakukan di sebelum-sebelumnya gitu kan. Apalagi ketika ini dilakukan untuk menghadapi kecemasan saat sempro, pastinya itu akan berhasil gitu ya Nak Santi ya. Wah, bagus sekali Nak Santi. Nah, di sini apa yang sudah Nak Santi dapatkan dari beberapa menit, 50 menitan, hampir 60 menit kita ngobrol ini? Ya, yang saya dapatkan ya, saya bisa menemukan solusi yang sebelumnya sudah saya lakukan, dan itu saya bisa ketika sempro besok saya itu bisa kayak menerapkan kayak supaya saya itu tidak menerapkan supaya mengurangi rasa cemas saya, tidak panik, harus menyiapkan semuanya. Bagus sekali Nak Santi, berarti Nak Santi sudah menyadari dan insya Allah akan melakukan itu ya, agar kecemasannya menurun dan sempronya berhasil. Amin. Kurang beberapa hari lagi dia. Karena soalnya ketika kita semakin cemas itu bukan malah akan memperbaiki keadaan seperti itu kan, malah akan merumit, kita jadi nggak konsentrasi, nanti hasilnya pun juga akan ya berpengaruh lah seperti itu. Nah, ini udah beberapa menit, udah 50 menitan. Dari sini apakah ada yang ingin diceritakan lagi sama Ibu? Kayaknya sih nggak ada Bu ya. Mungkin kalau ada keluhan-keluhan saya mungkin iya. selanjutnya. Ya nanti nanti bisa WA Ibu gitu kan, bisa janjian lagi, kita bisa merencanakan pertemuan lagi gitu aja Nak Santi ya. Wah, ya. Habis ini Nak Santi mau kemana rencananya? Di sini saya mau pulang. Ya. Ada kegiatan lain ya di rumah ya. Iya, ya baiklah. Tidak ada yang ingin disampaikan lagi? Enggak ada. Baiklah, Ibu mau berpesan agar Nak Santi ya tetap menjaga kesehatan gitu kan, agar selalu sehat di tengah wabah corona ini. Selain itu juga agar tetap menjaga semangatnya karena sudah mau pekan UAS gitu ya Nak Santi ya. Terima kasih Nak Santi atas kedatangannya, atas curhatannya sama Ibu. Ibu tutup sampai di sini ya konselingnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi. Iya, hati-hati ya Nak Santi ya.